Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semuanya di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang ada pada motherboard laptop, yaitu ketika ada masalah pada tegangan 3 volt yang tentunya menyebabkan laptop tidak bisa dinyalakan. Baik, untuk contoh kali ini kita akan coba membuka sebuah motherboard Lenovo G400 dengan model motherboard LA9631P. Problemnya adalah 3 volt 3 VALW ya, 3 voltnya nggak bisa keluar, yang menyebabkan laptop nggak bisa dinyalakan. Pertanyaannya adalah, apa penyebab dari tidak keluarnya 3 volt ini ketika penggantian IC controller 3 volt tidak membuahkan hasil? Maksudnya gimana? Kita tahu bahwa pada motherboard ini 3 volt ALWP dan 5 volt ALWP masing-masing memiliki IC sendiri-sendiri. PU401 IC-nya 3 volt, PU402 adalah IC-nya 5 volt. Jadi bekerja sendiri-sendiri. Salah satu yang menyebabkan tidak keluarnya tegangan 3 volt pada motherboard ini ketika kita mengganti IC tidak membuahkan hasil ya, adalah adanya problem di pin nomor 5 dari IC controller PU401. IC pin nomor 5 pada IC ini kita bisa lihat di sini, ini adalah pin LDO, di mana pin ini mengeluarkan tegangan secara langsung. Ukurannya adalah 3 volt. Kodenya pada motherboard ini adalah plus 3 VLP. Tegangan ini muncul pada saat motherboard mendapatkan sumber power, sebagaimana juga tegangan 3 volt ALWP itu juga muncul, namun ini lebih muncul duluan ya, walaupun selisihnya sedikit, sekian detik atau mili detik ya, pada kondisi normal. Sedangkan pada kondisi normal bisa juga tegangan 3 volt 3 VALWP nya nggak muncul, namun LDO ini masih bisa muncul. Kapan itu terjadi? Ketika enable-nya EN1 EN2 ini tidak mendapatkan sumber power yang sesuai dengan standarnya atau ada masalah di feedback pada motherboard ini adalah masuk ke pin nomor 4. Ini ya feedbacknya. Kalau ada masalah pada jalur-jalur tersebut, maka LDO ini tetap muncul ya. Namun yang kita akan bahas kali ini adalah adanya problem di pin nomor 5, pin LDO. Ini menyebabkan 3 volt 3 VALW primer P itu tidak bisa muncul. Kapan itu terjadi? Ketika pada jalur 5, pada pin nomor 5 ini ada masalah. Lalu pin nomor 5 ini kemana saja? Nah, pada motherboard ini, pada motherboard Lenovo G400 ini, pin nomor 5 ini terhubung langsung ke SIO atau chipset IO ya. Kita bisa lihat lihat pada skema ini. Kondisi ini sering juga terjadi pada laptop jenis ini ya. Jadi pin nomor 5 nya bermasalah sehingga tidak ada tegangan pada pin nomor 5 ini, pin LDO ini. Nah, rata-rata kita langsung memiliki persepsi bahwa tidak keluarnya tegangan pada LDO ini disebabkan oleh adanya masalah pada IC kalau kita kurang jeli. Padahal belum tentu ya. Pada kondisi tertentu kita
bisa mengetahui bahwa pin 5 ini short ke ground. Kalau pin 5 ini short ke ground dan shortnya tidak disebabkan oleh IC, itu penggantian IC tidak bisa membantu. Lalu komponen apa yang kemungkinan short? Tentu yang pertama adalah bisa saja ini PC414 ini. Kalau ini short, LDO bermasalah. Padahal 3 VLP ini dibutuhkan oleh chipset I/O, maka chipset I/O nya nggak bisa kerja. Kita bisa lihat di skema ini bahwa plus 3 VLP ini terhubung ke salah satunya adalah ke pin SIO. Nah ini U31 ini ya, KB9012GF ini adalah IC LDO. Plus 3 VLP terhubung langsung ke pin nomor 111. Kalau tidak ada tegangan masuk ini tentu ya nggak bisa bekerja dengan optimal SIO nya, laptopnya nggak bisa kerja. Jadi ini juga pernah terjadi bahwa penyebab short di jalur plus 3 VLP ini disebabkan oleh kerusakan SIO. Ini menjadi salah satu ciri kerusakan pada chipset I/O ya, atau SIO. Kerusakannya apa? Kerusakannya di jalur, jadi terhubung ke 111. Ini adalah pin EC-VDD 0. Jadi salah satu ciri kerusakan SIO adalah pin VDD nya short ke ground, EC-VDD 0 nya short ke ground, pin nomor 11 untuk jenis SIO ini pada motherboard model ini. Yang shortnya chipset I/O ini menyebabkan tegangan 3 voltnya nggak bisa keluar. Itu salah satunya. Ada juga komponen yang lain yang memerlukan tegangan VLP ini, yaitu IC SON. Nah, kita bisa lihat di sini UA1 ini adalah IC SON. Kodenya ini CX207 dan seterusnya. Ini adalah IC SON terhubung langsung dengan plus 3 volt yang LDO tadi. Nah ini plus VLP melalui resistor ini di-shortkan langsung masuk ke AVDD_HP. Kalau SIO nya short, jalur ini short, maka tegangan 3 volt dari LDO IC control 3 volt nggak bisa keluar. Tentu saja IC SON ini juga tidak mendapatkan suplai tegangan. Atau bisa jadi pernah juga terjadi bahwa SIO nya rusak, short, IC SON ini juga rusak, dia jebol, atau penyebab utamanya sebetulnya jebolnya IC SON ini yang karena tidak segera ditangani, atau mungkin pada saat yang bersamaan akhirnya menyebabkan chipset I/O nya rusak juga. Jadi IC SON nya rusak, chipset I/O nya ikutan rusak, dan pada kondisi tertentu bisa juga IC controller 3 volt nya ikutan rusak. Kenapa? Karena pin LDO nya dibebani oleh komponen yang short. Jadi ada ampere yang sangat tinggi yang harus diangkat oleh IC controller 3 volt ini. Maka solusinya ya IC SIO nya diganti, IC SON nya diganti, controller 3 volt nya juga IC controllernya diganti juga. Apakah mungkin terjadi? Mungkin, dan ini pernah juga terjadi. Lalu di mana posisi-posisi IC ini? Kita bisa lihat pada motherboard model ini ya. Ini PU401, ini posisi chipset controller 3 voltnya ada di bawah sini. Kemudian untuk SIO nya ini SIO yang kaki kelabang itu, dan kemudian IC SON nya ada di bagian sini. Jadi yang pertama teman-teman bisa cek secara visual dulu, lihat chipset SON itu, lihat IC nya, SIO nya, chipsetnya dicek.
ada yang lubang enggak, atau pecah atau kebakar. IC soundnya juga, IC kontrol cek dulu kenapa laptop kok nggak bisa nyala. Kemudian dicek tegangannya, 3 voltnya kok tidak keluar. Kemudian langsung dicek pin LDO dari kontrol 3 volt. Kalau ternyata short, cek komponen-komponen yang sudah kita jelaskan tadi. Baik sahabat semuanya, ini adalah salah satu penyebab tidak keluarnya tegangan 3 volt. Bagaimana pada motherboard yang lain? Secara global sama. Jadi rata-rata IC controller 3 volt dan 5 volt itu memiliki pin LDO. Ini karena ini adalah tegangan 3,5 volt ini rata-rata memang muncul duluan ketika sebuah motherboard laptop mendapatkan sumber tegangan. Dia muncul duluan dari charger ya, dia muncul duluan tegangannya. Dan tentu komponen-komponen tertentu termasuk chipset I/O atau SIO itu membutuhkan tegangan di awal kerja sebelum tombol power ditekan. Baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel kita dengan klik subscribe, klik juga tanda loncengnya, like dan share video ini biar lebih berkah. Ketemu lagi pada video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.